Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrial Akbar Kusumadjati dengan NIM 2403045067 ingin mempresentasikan yang sudah dikerjakan oleh saya, yaitu rangkuman pada tugas RTM 1 Bapak Calik Nur Azhar, Bapak Nur Azhar Calik, Skom Pemkom, berdasarkan 5 jurnal internasional yang bereputasi Scopus. Nah, yang saya rangkum itu adalah tentang penerapan Object Oriented Programming atau OOP dan Object Oriented Technology atau OOT dalam bidang edukasi. Nah, di sini adalah overview yang akan dijelaskan pada PPT kali ini. Oke, selanjutnya. Dan di sini ada daftar jurnal dan penulis yang akan saya rangkum sebelumnya. Di sini ada jurnal dari Samuel tentang Understanding the TIS Reference in Object Oriented Programming, Education and Information Technologies. Yang kedua ada dari Gutierrez, L.R. Guerrero, dan Lopez tahun 2022 tentang Ranking of the Problems and Solution in Teaching and Learning of Object Oriented Programming. Yang ketiga dari Juses and Barisas tentang Games Elements Towards More Sustainable Learning in OOP Course Sustainability. Ada 4 dari Abasi tentang Gauge Object Oriented Programming in Student Learning Performance with Serious Game Information. Kelima adalah dari Vidanovic tentang Game Based Learning in Computer Science Education, Scoping Literature Review International Journal in STEM Education. Dari kelima jurnal ini saya rangkum di next slide. Nah, ini adalah rangkumannya, akan saya bacakan. Dari kelima jurnal internasional ini memiliki fokus yang sama, yaitu penerapan konsep Object Oriented Programming atau OOP dan Object Oriented Technology atau OOT dalam bidang edukasi untuk meningkatkan efektivitas dan motivasi belajar mahasiswa. Penelitian tersebut menyoroti tantangan umum mahasiswa dalam memahami konsep abstrak seperti class, object, inheritance, and encapsulation, serta menawarkan solusi inovatif berbasis pendekatan aktif dan kontekstual. Dan jurnal Samuel dan Rodriguez menyoroti miskonsepsi terhadap penggunaan keyword TIS dan menawarkan pendekatan visual berbasis konteks. Pada jurnal selanjutnya mengidentifikasi berbagai kendala dalam pembelajaran OOP dan mengusulkan solusi seperti active learning, project-based learning, serta gamifikasi. Pada jurnal JSAS tahun 2022 memperkenalkan penggunaan elemen seperti elemen game seperti XP, leaderboard, dan interaksi sosial yang berhasil meningkatkan hasil belajar mahasiswa tersebut. Dan pada Abasi tahun 2022 memperkuat hal tersebut melalui pendekatan serious game yang menampilkan simulasi OOP secara interaktif untuk memperdalam pemahaman struktur kode dan hubungan antar objek. Sementara itu pada jurnal terakhir itu meninjau literatur global tentang game based learning dan menemukan bahwa OOP itu merupakan topik yang sangat penting dan sangat cocok dikembangkan melalui media permainan karena bersifat konseptual dan abstrak. Oke, apa sih sintesisnya dari rangkuman tersebut? Secara keseluruhan, 5 jurnal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis game, simulasi interaktif, dan pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan pemahaman, keterlibatan, serta motivasi belajar pada mahasiswa. Integrasi OOP dalam konsep atau konteks pendidikan tidak hanya memperkuat penguasaan teknis, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir logis dan sistematis yang penting dalam dunia pemrograman modern. Oke, selanjutnya adalah keterkaitan dengan mata kuliah di UHAMKA, yaitu PBO atau pemrograman berorientasi objek.
Hasil dari kelima judul ini sangat relevan banget pada mata kuliah ini, karena menjelaskan bagaimana konsep seperti class, objek, inheritance dapat diwariskan atau diajarkan secara konseptual dan menarik. Pendekatan OOT juga memperluas kemampuan mahasiswa dalam memahami desain sistem, analisis objek, serta penerapan nyata dalam pembuatan perangkat lunak dan game edukatif. Oke, sekarang next. Tantangan dalam pembelajaran OOP atau OT itu ada kesulitan memahami relasi antar objek dan abstraksi konsep, keterbatasan transfer teori ke praktik pemrograman nyata, ketergantungan pada metode ceramah tradisional, minimnya alat bantu interaktif dan gamifikasi dalam kurikulum, kurangnya motivasi belajar, dan dukungan pedagogis visual. Solusinya dan inovasinya adalah pendekatan modern seperti game-based learning dan serious game terbukti efektif untuk mengatasi hambatan pembelajaran OOP sebelumnya. Simulasi game interaktif dan proyek berbasis permainan memungkinkan mahasiswa untuk memahami hubungan antara objek secara visual dan aplikatif. Selain itu, metode project-based learning dan active learning memperkuat komunikasi, kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan memecahkan masalah yang dialami oleh mahasiswa. Oke. Karena itu semua yang sudah saya jelaskan dan rangkum. Sisanya ada di kertas, ada rangkuman yang lebih rincinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.